Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jundra, MSI. Kali ini kita akan berbicara tentang pedoman perilaku dan etika bisnis PLN. Sebagai calon pegawai di lingkungan PLN, Anda penting sekali memahami pedoman perilaku dan etika bisnis PLN ini. Pedoman perilaku dan etika bisnis PLN ini akan menjadi sebuah guidance atau sebuah petunjuk bagi Anda bagaimana ke depan meniti karir di PLN. Tentu harapan saya kalian semua ya mencapai posisi puncak nanti di PLN. Nah, sebelum kita masuk pada pedoman perilaku ini, harus tahu dulu goal-nya, apa visi dan misi PLN. Nah, setelah memahami visi dan misi ini, tentu sebagai bagian dari PLN, Anda harus memberikan kontribusi untuk tercapainya visi dan misi PLN ini. Adapun visi PLN adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, terpercaya, dengan bertumpu pada potensi insani. Ya. Jadi PLN ini dia visinya atau cita-citanya adalah menjadi perusahaan kelas dunia. Ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa potensinya potensi insani. Ya. Potensi insani ini berarti PLN menjadi kelas dunia tanpa meninggalkan hal-hal yang berkait dengan kemanusiaan, alam, dan lingkungan. Ya. Karena semaju apapun PLN, ya, tetapi ketika manusia dan alamnya rusak, tentu bukan ini yang menjadi tujuan PLN. Berarti gagal visi dan misi PLN tersebut. Misinya adalah yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lainnya yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Ya. Anda perlu garis bawahi di sini adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Jadi dari sekian orientasi ini, maka kepuasan pelanggan itulah yang utama. Ya. Mungkin Anda ketika nanti Anda bekerja, pimpinan Anda adalah direksi perusahaan PLN. Tetapi bos dari direksi Anda itu adalah para pelanggan PLN itu sendiri. Nah, dengan demikian, bagaimana segenap insan PLN tersebut dapat mengedepankan kepuasan pelanggan, baik melalui kehandalan listrik dengan rendahnya SAIDI/SAIFI, ya. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini salah satunya adalah kehandalan, pemberian listrik yang handal, rendahnya SAIDI/SAIFI, ya, rendahnya gangguan. Nah, ini, ya, disinilah tekap isolator berkontribusi untuk pencapaian misi PLN ini. Ya. Nah, kemudian kepuasan pelanggan itu termasuk juga pelayanan dalam berbagai hal, ya, baik itu informasi maupun arahan dan perlindungan keselamatan pelanggan yang menggunakan listrik. Ya, itu. Selanjutnya, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi listrik ini
harus bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jangan sampai dengan ada listrik justru masyarakat itu menjadi punah. Baik itu karena kerusakan alam maupun kegagalan operasi dari sistem listrik secara keseluruhan. Baik itu dari pembangkit, gardu induk, transmisi, distribusi, baik itu primer maupun sekunder. Jadi semua ini harus berkontribusi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa konsumsi energi listrik itu sangat beriringan dengan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi listrik akan menunjang pertumbuhan ekonomi, demikian juga konsumsi listrik akan tumbuh kembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, karena semakin meningkat perekonomian, maka konsumsi energi akan meningkat. Demikian juga konsumsi energi listrik. Ya, itu. Selanjutnya adalah menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Ini yang sangat penting, ya. Lingkungan dalam arti luas, ya. Manusia, alam, dan seisinya. Inilah PLN itu harus menjaga, ya. Jangan PLN mengoperasikan listrik, terus ada binatang yang kesetrum, ada pohon yang terbakar karena listrik. Nah, tentu hal ini sangat jauh dari proses bisnis yang berwawasan lingkungan. Lagi-lagi tegak isolator berfungsi di sini. Ya. Menjaga instalasi PLN agar berwawasan lingkungan. Dengan memasang tegak isolator tidak ada lagi ceritanya tupai kena strum, ular kena strum, monyet kena strum, ya. Demikian seterusnya. Nah, jadi penting sekali bagaimana ketika membangkitkan listrik dan menyalurkan listrik, PLN harus mampu menjaga keselamatan alam lingkungan beserta isinya, termasuk kebudayaan yang berkembang di dalamnya, sehingga dalam kehidupannya PLN tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar lingkungan PLN. Oke. Gitu. Selanjutnya adalah whistleblower system. Ya. Jadi whistleblower system ini merupakan sistem keaktifan Anda untuk mengungkapkan jika ada insan-insan PLN yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Code of Conduct ini. Ya. Itu. Jadi ini akan perlu Anda lakukan karena pasti dilindungi hak Anda sehingga Anda tidak mengalami intervensi atau ancaman dari orang-orang yang dilaporkan. Hal ini masih juga tidak jarang berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan terhadap harta perusahaan. Ya. Perlindungan terhadap harta perusahaan apa? Ya, bisa penggunaan aset perusahaan secara efektif, efisien, ya. Kemudian bagaimana menggunakan aset perusahaan hanya untuk kepentingan bisnis PLN gitu misalnya. Harta perusahaan harus Anda lindungi dari pengerusakan oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab, apalagi juga pencurian secara sistematis. Ya. Maka ini Anda harus sampaikan kepada pimpinan perusahaan. PLN yang lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat, tentu PLN tidak bisa lari dari lingkungan sosial. Baik pejabatnya maupun seluruh insan PLN. Ya. Hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya harus dijaga secara harmonis. Sehingga masyarakat di sekitar lingkungan PLN akan mendukung segala kebijakan dan proses bisnis PLN. Ya, itu. Hubungan sosial itu harus betul-betul dijaga. Ya, dengan membantu masyarakat di sekitarnya sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ya. Tidak boleh memberikan bantuan serta-merta begitu saja. Semua proses harus dilindungi, diikuti, ya, seperti misalnya proses permohonan melalui proposal dan lain sebagainya. Ya. Tentu hal ini harus dilakukan secara selektif sebagai sebuah upaya untuk melindungi harta perusahaan. Ya. Secara politik, sebagai insan PLN, Anda tidak boleh ikut dalam politik praktis, seperti misalnya kampanye, menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah, atau menjadi calon anggota DPR, itu tidak bisa. Ya. Kalau Anda akan masuk dalam posisi itu, harus mengundurkan diri dan berhenti dari PLN. Ya. Nah, hal-hal yang tidak kalah pentingnya bahwa bagaimana insan PLN menjaga etika hubungan dengan stakeholder, dengan pihak-pihak terkait, baik itu vendor, baik itu konsumen. Ya. Jadi etika-etika ini harus dijaga betul, sehingga dengan menjaga etika hubungan dengan stakeholder ini tidak akan terjadi benturan kepentingan. Benturan kepentingan Anda dengan perusahaan maupun benturan kepentingan orang-orang atau pihak-pihak ketiga terhadap perusahaan, dalam hal ini PLN. Ya. Tentu sebagai sebuah insan PLN yang pasti berasal dari kaum intelek, maka Anda harus memiliki sikap-sikap kepemimpinan dan mampu menjadi teladan di lingkungan PLN, bahkan di lingkungan sekitarnya. Ya, itu. Jadi di dalam proses aktivitas Anda harus mencerminkan keteladanan sesuai dengan budaya, etika, nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat sekitar lingkungan PLN. Pelanggan itu adalah bos dari bos Anda, sehingga harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat penting dikedepankan. Ya. Listrik tidak boleh mati, bila perlu berkedip pun tidak, sehingga peralatan tidak rusak. Ya. Walaupun saat ini PLN masih menjadi perusahaan tunggal di bidang distribusi, tapi di bidang pembangkitan, PLN sudah mengalami persaingan. PLN tidak bekerja sendiri. Sudah banyak pembangkit swasta. Ya. Nah, dengan demikian, maka persaingan tidak dapat dihindari. Ya. Persaingan yang sehat harus Anda support dan Anda lakukan demi kemajuan perusahaan yang akan menunjang
kemajuan perekonomian yang menunjang kemajuan bangsa ini, yaitu Indonesia. Nah, dengan demikian, maka hubungan dengan masyarakat pun menjadi hal yang penting Anda pikirkan dan lakukan sehingga PLN dapat diterima keberadaan dan proses bisnisnya oleh masyarakat. Oke, saya kira demikian penjelasan saya tentang Code of Conduct PLN. Dengan penjelasan ini saya harapkan Anda hari ini sudah memahami bagaimana ke depan Anda harus menanamkan prinsip-prinsip yang mampu mendukung tercapainya visi misi PLN, sehingga akhirnya akan memicu Anda untuk berpikir dan berbuat untuk tercapainya visi dan misi tersebut. Demikian, terima kasih. Om Santi, 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 Om.